Jadi guys, ada dugaan yang mengatakan atau ada rumor yang mengatakan semenjak Ruben Onsu mualaf, dia bangkrut. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah pengaruh gitu ya ketika ada orang yang mualaf itu jadi bangkrut gitu? Apa alasannya? Apakah karena dia meninggalkan Tuhannya sebelumnya gitu? Apakah ini hukuman dari Tuhan sebelumnya gitu? Ya, kemudian apakah ini bisa dibuktikan secara ilmiah? Kemudian kalau saya perhatikan Ruben Onsu itu tidak hanya punya usaha bernama Geprek Bensu. Ternyata Ruben Onsu itu punya banyak usaha sebelumnya seperti Frozen Food Ruben Onsu, kemudian bakso Bensu dan lain sebagainya. Ada banyak usaha daripada Ruben Onsu. Kemudian kopi, semua gitu ya. Banyak yang berhenti total sekarang ini. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Kenapa usahanya makin hari makin banyak yang tutup gitu? Bahkan Geprek Bensu dari ratusan outlet sekarang hanya beberapa puluh outlet. Itu pun banyak yang tidak beroperasi. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Jadi saya tidak berpihak pada siapapun. Saya akan bahas dari sudut pandang sains dan ilmiah. Dan ternyata setelah saya riset, saya menemukan jawaban yang lebih rumit dari yang kita bayangkan. Apa itu? Jadi guys, sebenarnya ini berdasarkan pengalaman saya pribadi guys ya. Saya juga pernah yang namanya berkecimpung dalam dunia usaha. Sampai sekarang juga saya berkecimpung dalam dunia usaha. Jadi ada banyak hal yang tidak dipelajari di sekolah dalam dunia usaha. Seperti misalnya tata kelola. Tata kelola itu penting banget. Jadi kalau saya perhatikan usaha dari Pak Ruben Onsu itu, karena saya juga dulu pecinta geprek bensu ya. Kalau saya perhatikan rasanya itu beda-beda gitu ya, nggak konsisten. Jadi ada dugaan yang mengatakan karena usaha geprek bensu ini dikelola oleh kaum Gen Z misalnya. Ada yang mengatakan seperti itu. Kemudian nggak konsisten misalnya, lebih fokus pada pemasaran daripada rasa gitu. Ada yang mengatakan seperti itu. Zaman dulu kan jor-joran tuh ya, pemasaran, kemudian bonus, diskon dan sebagainya. Tapi sekarang ini kalau saya perhatikan itu sudah tidak ada lagi gitu ya. Jadi yang paling penting dalam usaha itu menurut keyakinan saya itu ya tata kelola itu yang paling utama ya. Tata kelola usaha rasanya harus konsisten, pelayanan ya, yang paling penting itu dulu pelayanan. Jadi kadangkala rasanya nggak terlalu enak tapi pelayanannya bagus gitu ya. Kemudian suasananya bagus, nyaman dan lain sebagainya, kita bisa betah guys. Pelayanan itu paling utama. Jadi usaha itu 80%-nya itu kalau saya perhatikan itu lebih fokus pada hal-hal yang di luar daripada bisnis itu sendiri seperti pelayanan. Itu pelayanan tata kelola gitu ya. Tata kelola kejujuran itu kan sebenarnya di luar daripada bisnis ya sebenarnya. Ya, di luar daripada ayam gitu ya. Geprek bensu gitu ya. Itu di luar daripada geprek bensu. Kejujuran. Kemudian ya itu yang paling penting ya, kejujuran anggota gitu ya. Manajer itu harus jujur, nggak boleh bohong, nggak boleh belok-belok gitu ya. Kemudian fokus gitu ya, konsisten. Jadi jarang-jarang kalau saya perhatikan artis itu punya usaha bisa berjalan dalam dua hal sekaligus gitu ya, artis dan usaha. Jadi harus milih salah satu gitu, fokus di usaha atau fokus artis gitu. Tapi kalau saya perhatikan banyak juga yang coba sekarang seperti Raffi Ahmad. Dulu Raffi Ahmad juga bangkrut kok ya, usahanya banyak yang bangkrut. Bahkan dia sampai berantem sama Baim Wong gitu karena restorannya bangkrut gitu ya. Jadi usaha itu sangat ini guys, sangat riskan bangkrut gitu ya. Saran saya lebih baik ya, kalau misalnya kita punya duit itu lebih baik kita beli saham gitu. Jadi kita nggak repot. Misalnya ini kita konten kreator atau pengusaha, ya, kita punya duit lebih baik kita investasikan gitu ya. Investasikan duitnya di saham, beli saham gitu ya. Itu lebih bagus menurut saya pribadi. Beli saham ini aja blue chip gitu ya. Blue chip itu apa sih? Blue chip itu saham-saham yang nggak terlalu banyak untungnya tapi bisa dikatakan susah bangkrut ya.
seperti BCA, BRI dan lain sebagainya. Ya, saya jadi promo saham di sini ya. Jadi kita fokus pada masalah Ruben Onsu ya. Jadi guys, ternyata kalau saya perhatikan itu tidak ada hubungan antara kalau mualaf itu makin bangkrut gitu. Karena seperti kita ambil contoh misalnya seperti Babah Alun misalnya. Babah Alun itu dia mualaf tapi makin kaya raya tuh. Jadi nggak ada hubungannya, nggak ada korelasinya gitu ya. Mungkin karena kita melihat kasus Ruben Onsu, Richard Lee dan sebagainya, sehingga kita berpikir, oh kalau mualaf itu banyak masalah. Enggak ada hubungannya guys. Disclaimer, saya harus jujur di sini, saya tidak nggak boleh ngarang gitu ya. Tapi yang menarik kalau saya perhatikan, yang aneh kalau saya perhatikan di Konoha itu, kalau ada orang yang mualaf itu, mereka tidak bisa mengkritisi gitu ya. Sebenarnya sebelum mualaf Ruben Onsu itu kan sudah banyak masalah ya. Usahanya sudah banyak yang tutup gitu. Jadi nggak ada korelasinya dengan mualaf gitu. Cuman ketika dia mualaf, kita berpikir bahwa ya masalah-masalah yang dihadapi Ruben Onsu ini kan sebenarnya ini cobaan, bukan musibah, bukan karma. Ya kita nggak tahu sebelumnya dia melakukan apa kan. Tapi karena dia mualaf, kita berpikir itu semacam cobaan gitu. Ya bisa aja itu karena karma kan. Karena apa? Karena apa? Karena dia tidak fokus pada usahanya. Itu kan karma. Itu kan konsekuensi. Bisa aja itu konsekuensi kan. Konsekuensi apa yang dilakukan sebelumnya, sebelum mu'alaf. Tapi ketika dia mu'alaf, maka pendukungnya akan mengatakan, oh ini sebenarnya cobaan. Ini bukan konsekuensi. Jadi ini masalah besar menurut saya pribadi. Ini pertanyaan besar gitu ya. Ketika ada seseorang yang mu'alaf itu, kita tidak fokus pada konsekuensi. Padahal konsekuensinya ada gitu. Apa yang dilakukan oleh Ruben Onsu sebelumnya itu kan konsekuensi. Seperti misalnya penggelapan duit, diduga ada penggelapan duit, ya bermiliar-miliar gitu. Tapi ketika dia sudah mualaf, mereka akan mengatakan, oh ini adalah cobaan, ini bukan musibah. Ya bisa aja itu karena kelakuan dia sebelumnya ya kan. Jadi agama itu bisa menutupi segalanya. Makanya banyak orang berlomba-lomba mu'alaf itu karena ketika ada orang yang mu'alaf itu seakan-akan kesalahannya itu termaafkan semuanya gitu. Dia dapat banyak dukungan gitu. Jadi ini dimanfaatkan. Ini namanya mengeksploitasi agama tanpa kita sadari. Tapi kalau saya ngomong seperti ini nanti pasti banyak nanti yang berpikir bahwa saya itu anti orang mu'alaf. Enggak jadi masalah. Yang jadi permasalahan ini kita tuh dieksploitasi. Kita tuh dijadikan semacam semacam piaraan gitu ya. Kita itu dijadikan semacam objek gitu ya. Jadi artis juga tidak akan mau jadi pura-pura mualaf, pindah agama dan sebagainya kalau tidak ada dukungan semasif sebelumnya gitu ya. Nggak akan mau, ngapain gitu. Misalnya Ruben Onsu atau Dr. Richard Lee, misalnya pindah agama, dia nggak dapat privilege gitu ya. Nggak bakal mau. Justru kan dapat privilege gitu ya. Itu yang jadi permasalahan. Tapi kalau saya perhatikan kalau ada yang murtad itu biasa-biasa aja gitu. Bahkan ya dugaannya ya. Nggak semua tapi disclaimer on ya. Dugaannya hidupnya makin banyak masalah gitu ya. Banyak masalah itu dari luar gitu ya. Karena banyak orang yang ngejar-ngejar gitu ya. Walaupun agama itu ya privasi gitu ya. Jadi ini dimanfaatkan oleh artis. Kebodohan kita itu dimanfaatkan oleh artis karena kita menganggap bahwa orang yang mu'alaf itu orang yang suci, ya kesalahannya itu sudah hilang gitu ya, dosanya kembali ke nol gitu katanya, katanya seperti itu, dosanya kembali ke nol. Tapi kan ada konsekuensi apa yang dia lakukan sebelumnya. Buktinya Ruben Onsu melakukan kesalahan mu'alaf, diduga dia pinjam duit, apakah dosanya kembali nol gitu? Apakah dimaafkan? Enggak juga kan. Jadi itu nggak masuk akal menurut saya pribadi. Menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar ya. Jadi yang saya kritik itu adalah fenomena orang memanfaatkan mualaf. Jadi kalian itu dimanfaatkan. Ada banyak kok artis-artis yang memanfaatkan. Yang dulunya usahanya sepi, jadi rame karena mualaf. Yang dulunya dia sudah
redup gitu ya, karirnya sudah redup, mualaf lalu kebanjiran job gitu ya. Yang dulunya tidak dilirik sekarang sudah dilirik gitu. Jadi macam-macam gitu ya. Ini semacam privilege gitu ya. Kenapa ada semacam privilege? Ini juga sudah saya bahas di video saya sebelumnya. Alasan yang paling masuk akal itu karena ya orang-orang akan tertarik gitu ya, mualaf kalau dikasih privilege. Itu fakta guys, tanpa kita sadari. Supaya orang-orang banyak yang mualaf gitu. Tapi kalau misalnya nih seluruh Konoha itu mualaf misalnya. Semua orang-orang Kristen mualaf, orang-orang Hindu, Buddha. Apakah kita jadi negara maju? Enggak juga. Buktinya Pakistan mereka satu aliran. Di situ nggak ada Kristen. Tapi kutuk-kutukan tuh Suriah juga gitu. Ya kan? Afghanistan, Pakistan dan lain sebagainya. Ribut tuh perang. Pakistan dan Afghanistan perang tuh. Kemudian Iran dan Arab Saudi perang, ribut sama Qatar, ribut gitu. Padahal saya agama. Jangankan beda agama, satu aliran juga bisa ribut kutuk-kutukan. Nggak bakalan selesai guys. Jadi teman-teman muslim yang berpikir atau bernafsu memualafkan Konoha, nggak bakalan selesai guys masalah. Kalau semua Konoha mualaf, nggak bakalan selesai. Ya nggak bakalan jadi negara maju juga gitu. Karena perbedaan itu pasti ada. Jangankan perbedaan agama, perbedaan pendapat juga kita pasti berbeda pendapat kan, antara anak dan istri, kemudian antara suami dan istri juga ada perbedaan pendapat. Itu tidak akan bisa dihindari perbedaan. Ya biarin aja seperti itu ya, jangan terlalu nafsu gitu ya. Kalau saya perhatikan di Konoha itu ada orang yang terlalu nafsu memualafkan gitu. Nggak bakalan bisa. Apakah bisa seluruh dunia itu satu agama? Nggak bakalan bisa. Justru perbedaan itu yang bikin kita semakin berwarna gitu ya. Jadi orang yang terlalu bernafsu memualafkan itu nggak suka dengan yang nama perbedaan. Orang yang tidak suka dengan perbedaan itu biasanya orang yang SDM rendah gitu. Bayangkan dalam berpendapat juga kita sudah intoleransi, dalam berpikir juga kita sudah intoleransi, apalagi yang beda agama ya kan. Berbeda pendapat seperti ini, saya ngomong seperti ini pasti banyak nanti yang intoleransi. Apalagi yang beda agama makin intoleransi lagi kan. Jadi itu yang susah kita pahami gitu ya. Untuk menjadikan Konoha itu jadi negara maju itu nggak perlu main mualaf-mualafan, nggak perlu seperti itu. Yang penting itu apa, pola pikir masyarakatnya harus berubah, pola pikir yang lebih kritis gitu. Jangan mau dimanfaatkan. Kalau ada orang mualaf, lalu kita berpikir, oh ini seiman dengan kita, itu tuh bullshit menurut saya pribadi ya. Lebih baik kita memperbaiki diri kita gitu ya. Maksudnya lebih baik kita merubah pola pikir kita, berpikir kritis gitu, supaya tidak mau dikontrol oleh orang lain gitu ya, supaya tidak dimanfaatkan. Jadi orang-orang yang mualaf di Konoha itu nggak semuanya, tapi disclaimer on ya, itu secara tidak langsung memanfaatkan gitu, mengeksploitasi. Jadi kita yang menganggap bahwa orang yang mualaf itu suci gitu ya, dosanya kembali nol, itu bisa aja kita dieksploitasi sama mereka gitu, dimanfaatkan. Ya sebenarnya mereka sudah banyak masalah sebelumnya gitu ya. Tapi kita memaafkan itu. Ya bisa aja masalah yang diterima sekarang ini konsekuensi daripada sebelumnya gitu. Masa kita harus memaafkan, ya kan? Kan namanya kayak konsekuensi. Misalnya dia RO minjem duit sebelum-sebelumnya. Kan konsekuensinya sekarang dilaporkan ya kan? Itu namanya konsekuensi. Jadi guys, hidup ini tidak segampang yang kita bayangkan, tidak seindah cocoknya motivator ya, walaupun mualaf gitu ya. Buktinya Ruben Onsu punya utang tetap ditagih juga tuh ya kan, tidak langsung lunas gitu ya. Kalau mualaf langsung lunas ya bisa aja ya kan. Ya mungkin itu bisa mengurangi kali ya, mengurangi tekanan kali ya, itu dugaan saya. Jadi yang saya selamatkan itu adalah agama Anda. Tanpa kalian sadari, saya itu menyelamatkan Anda. Saya menyelamatkan agama itu dari eksploitasi. Ini kan dieksploitasi, dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu. Menurut kalian gimana? Coba tulis di komentar ya. Sekian video ini, saya Warga Intelektual, salam rasional.